Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romadanti Putri Harista, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta yang sedang melaksanakan KKN tematik COVID-19 Angkatan 72 secara daring. Setiap orang disinyalir mempunyai cara efektif belajarnya sendiri, di mana mereka bisa lebih mudah mempelajari sesuatu dengan gaya belajar tertentu. Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotorik sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Macam-macam gaya belajar dan ciri-cirinya. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini menitikberatkan pada ketajaman penglihatan. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi orang-orang yang menyukai gaya belajar visual. Yang pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Yang keempat, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang kelima, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Yang keenam, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Kelebihan dari gaya belajar visual antara lain: yang pertama, dapat mengingat detail dan warna dengan sangat baik. Yang kedua, mampu membaca, mengeja, dan menghafalkan pelajaran dengan baik. Yang ketiga, sangat menghafal dan memahami suatu informasi. Yang keempat, ketika memecahkan masalah, cara yang dilakukan adalah dengan membaca informasi. Kelemahan dari gaya belajar visual yaitu: yang pertama, susah belajar dengan suasana yang ramai, ribut, dan banyak gangguan. Yang kedua, susah memahami penjelasan guru tanpa disertai dengan gambar atau grafik. Yang ketiga, terganggu konsentrasinya saat melihat tampilan. Cara belajar yang tepat untuk gaya belajar visual. Yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang keempat, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Gaya belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Berikut ini adalah karakteristik dari gaya belajar auditori. Yang pertama yaitu lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Yang kedua, senang mendengarkan. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang keempat, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Kelebihan dari gaya belajar auditori yaitu: yang pertama, jika melakukan presentasi suatu hasil kerja, dapat melakukannya dengan baik. Yang kedua, dapat dengan mudah menirukan perkataan orang lain dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, memiliki tata bahasa yang baik. Yang keempat, senang berbicara. Dan yang terakhir, jika berbicara iramanya memiliki pola. Kelemahan dari gaya belajar auditori. Yang pertama, tidak membaca dengan baik. Umumnya membaca dengan pelan. Yang kedua, susah untuk membuat karangan. Yang ketiga, susah diam dalam waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, mudah terganggu dengan keributan. Cara tepat untuk gaya belajar auditori yaitu: yang pertama, dengarkan musik yang disukai. Yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar. Yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajar guru saat di kelas dengan sesama. Dan yang terakhir, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami
maupun mengingat materi. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar seorang individu yang biasa belajar dengan banyak gerak atau tidak bisa diam. Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. Karakteristik dari model belajar kinestetik yaitu yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam berbicara. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga ataupun menari. Dan yang terakhir, berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Kelebihan dari gaya belajar kinestetik. Yang pertama, umumnya memiliki penampilan yang rapi. Yang kedua, suka dengan pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium. Yang ketiga, kerjasama antara mata dan tangan sangat bagus. Kelemahan dari gaya belajar kinestetik yaitu mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama, sehingga membutuhkan sedikit waktu untuk istirahat. Cara belajar yang tepat untuk gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba dipraktikkan. Yang kedua, melakukan eksperimen dari materi. Yang ketiga, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR atau dapat disebut juga dengan kelompok ilmiah remaja. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan kita dalam belajar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan diri kita, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Sekian dari saya, atas kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.